Halo semuanya, balik lagi di podcast bareng aku kali ini. Kita mau ngebahas tentang konflik sosial. Jadi sebelumnya aku bakal ngebahas tentang konflik sosial. Jadi konflik sosial adalah ketegangan, ketidaksepakatan, dan pertentangan antar individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda. Konflik sosial juga bisa terjadi dalam berbagai skala nih, mulai dari konflik antara individu di dalam keluarga, hingga konflik antar kelompok etnis atau negara. Nah, ada juga yang beranggapan kalau konflik sosial itu pertentangan antar dua masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik ini berasal dari kata kerja Latin yaitu configere yang artinya memukul. Tapi secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Jadi sekarang kita bakal masuk ke konflik menurut para ahli, yaitu menurut Sujana Sukanto, yaitu pertentangan yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan antara individu dengan kelompok sosial. Perbedaan ini umumnya bisa disebabkan oleh pertentangan kepentingan dan perbedaan tujuan yang menimbulkan ancaman dan kekerasan. Oke, sekarang kita bakal masuk ke contoh konflik yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar kita. Ada diskriminasi atau membeda-bedakan orang lain berdasarkan latar belakang. Ada juga rasisme, perundungan, konflik antar suku, kekerasan, dan terorisme. Sebab pemicu konflik itu biasanya perilaku kekerasan. Menurut teori ini ada faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi itu meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Dan faktor yang bersifat sosial itu antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Nah, akibat dari konflik juga banyak nih. Salah satunya ada perbedaan pendapat, ketidaksetujuan, adanya rasa tidak saling suka antar sesama, adanya rasa persaingan, adanya hak asasi, perubahan sosial, dan adanya perselisihan. Oke, jadi tadi itu adalah beberapa pengertian sebab dan akibat dari konflik sosial. Sekarang kita masuk ke konflik yang ramai sekarang ini sedang terjadi, yaitu ada kasus pembunuhan dan mutilasi Abby Choi. Jadi buat yang belum tahu siapa itu Abby Choi, Abby Choi adalah model sekaligus influencer terkenal dari Hong Kong yang memiliki lebih dari 127.000 followers di Instagram. Jadi Abby Choi ini ditemukan meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan ya, bisa dibilang. Jadi keadaannya itu badannya terpotong dan kepalanya ditemukan di dalam panci sup. Abby Choi ini meninggal karena dibunuh oleh keluarga mantan suaminya yang merasa iri dengan Abby Choi akan karirnya yang terus melejit. Sedangkan keluarga mereka semenjak ditinggal Abby Choi itu terpuruk, bisa dibilang sangat terpuruk ya. Karena dari mantan suaminya sendiri ini udah problematik, nipu ratusan orang dengan penjualan emas dan membawa lari hasil uang-uang tersebut. Ayahnya juga dipecat dari kepolisian karena terjerat kasus pelecehan seksual. Kakaknya yang menganggur dan ibunya juga menganggur. Sebenarnya ada lagi banyak faktor yang menyebabkan keluarga dari Alex Kwong ini iri sama Abby Choi, tapi kalian bisa cari dan baca sendiri kasus itu di Google. Karena kalau diceritain di sini nggak kapan selesainya, panjang banget. Jadi tadi aku cerita ke intinya aja. Nah, jadi Abby Choi sama Alex ini tuh menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka ini nikahnya cuma 3 tahun, jadi bercerai pada tahun 2015. Dan Abby ini menikah lagi sama laki-laki pemilik restoran di Cina yang memiliki lebih dari 16 cabang. Jadi pada saat itu Abby ingin menjemput anaknya sekolah bersama Anthony alias mantan kakak iparnya. Dan sampai keesokan harinya suaminya curiga kenapa Abby nggak pulang-pulang. Lalu dibuat laporan polisi dan akhirnya polisi menginterogasi seluruh keluarga Alex. Setelah polisi tidak mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan, akhirnya polisi mencari tahu sendiri sebenarnya di mana keadaan
Abby Choi ini. Dan akhirnya polisi mencurigai satu tempat, yaitu ada di ujung pelosok kota Hong Kong, di sebuah apartemen yang sudah disewa oleh keluarga Alex sebulan yang lalu. Dari keterangan para tetangga, juga beberapa hari ini mereka selalu mendengar suara mesin gergaji dan alat-alat potong lainnya di dalam apartemen tersebut. Tapi tetangga-tetangga nggak ngerasa curiga. Mereka cuma ngerasa kalau mungkin lagi pada renovasi rumah. Setelah usut punya usut dan mencari keberadaan Abby Choi di dalam apartemen itu, polisi menemukan satu tas mewah berwarna ungu milik Abby Choi, menemukan kartu identitas dan juga handphone Abby Choi. Lalu polisi mencari di mana keberadaan mayat dari Abby Choi ini. Setelah mereka mencari semua tempat, akhirnya mereka membuka kulkas dan menemukan sepasang kaki yang tergantung di dalam kulkas. Mereka itu menebak-nebak kalau itu tuh Abby Choi. Jadi sementara jasad yang ditemukan di dalam kulkas itu dibawa dulu. Tapi setelah mereka menemukan kepala yang berupa tengkorak sisa setengah itu, mereka makin yakin kalau ini tuh sebenarnya Abby Choi. Mungkin keluarga Alex melakukan cara ini agar mayatnya Abby Choi ini gak terlihat lagi, jadi dengan cara direbus. Udah gitu panjang deh pokoknya ceritanya, tragis banget, kesian ya Abby Choi. Jadi sekarang kita doain semoga Abby Choi tenang di sisi Tuhan dan mendapatkan tempat terbaik, amin. Dari kasus Abby, pesan dari aku buat kalian semua itu ya, jangan gampang percaya sama orang lain. Mau orang itu orang terdekat kalian atau orang yang kalian gak pernah kenal sekalipun. Karena ya kita gak tahu kan tujuan orang itu sebenarnya apa dan mereka maunya apa. Dari kasus Abby Choi ini kita juga bisa lihat nih, kalau berbuat baik sama orang itu belum tentu kita dapat feedback yang baik juga. Apalagi buat kalian nih para cewek-cewek, aku khususin ya, gak usah mau sama cowok mau kondo, apalagi watados. Karena ya don't drop your crown from scum like them guys. Dan kata mutiara buat hari ini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidupmu akan selalu baik-baik saja. Tapi untuk hidupmu, Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Pun di dalam perihal pasangan, mungkin kamu pernah merasa begitu disia-siakan oleh seseorang. Kamu rela membagi waktumu, hartamu, dan segala yang kamu punya cuma buat mereka. Meski pada akhirnya kamu bukanlah tujuannya. Kamu itu hanya jalan, bukan rumah. Oke, sekian podcast dari aku. Semoga podcast ini bisa memberi motivasi yang baik pada kalian dan memberikan efek positif pada kalian semua. Terima kasih.